kita lanjut ya. Kita akan membahas terkait tentang sejarah yang kelima nih, tentang organisasi internasional yang ada yang berkaitan tentang dunia perburuan atau ketenagakerjaan. Yang mana kita kenal dengan istilah ILO, International Labour Organization. Jadi di sini merupakan salah satu organisasi yang mana organisasi yang berkembang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita tahu istilahnya PBB, yang mana organisasi ini terus berusaha atau berupaya untuk mendorong terciptanya pekerja atau buruh yang dilindungi, atau pekerja atau buruh itu dapat terlindungi, terutama pekerja buruh perempuan dan anak, atau baik perempuan maupun laki-laki, bahkan anak-anak itu dapat terlindungi dengan baik, di mana mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat, seperti itu. Itu harapan dari negara kita ini menganut, atau negara kita ini bergabung dalam salah satu organisasi internasional, di mana organisasi yang membidangi terkait tentang hukum ketenagakerjaan atau perindustrian. Dan bisa kita kenal juga International Labour Organization ini atau ILO, kita kenal ini, kita mempunyai tujuan yang mana yang pertama tujuannya itu adalah untuk mempromosikan hak di tempat kerja. Nah, bagi pekerja ini penting, atau bagi pengusaha ini juga penting, karena mempromosikan hak di tempat kerja itu adalah menjadi suatu perlindungan hukum yang layak didapatkan oleh pekerja sendiri, karena hak itu adalah sesuatu yang harus diterima dan harus benar-benar didapat oleh si pekerja itu sendiri. Makanya tujuan dari ILO ini sangat penting. Kemudian yang tujuan yang kedua itu adalah mendorong terciptanya peluang kerja yang layak. Jelas organisasi ini terus berupaya untuk mendorong agar para pekerja itu diberikan penghidupan yang layak. Jadi diberikan jaminan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perlindungan sosial untuk kesejahteraan juga, ini khususnya bagi para pekerja. Kemudian yang keempat, memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja, begitu. Jadi beberapa hal yang terkait tentang dunia kerja, beberapa hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, itu harus ada perundingan-perundingan yang terjadi atau yang terjalin, sehingga bisa nanti untuk memunculkan adanya suatu kesepakatan agar terselesaikan dengan baik. Istilahnya mungkin yang kita kenal juga di istilah pidana ada win-win solution, yang mana kesepakatan antara orang yang berkonflik tersebut bisa tersepakati dengan baik, kesepakatan dua belah pihak yang baik. Begitu ILO ini kemudian terbentuk agar tujuannya juga bisa terjalin dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan konsep hukum pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan. Oke, ini unsur hukum perburuan menurut Imam Supomo. Unsur-unsurnya bisa teman-teman baca di sini, bahwa hukum perburuan itu yang pertama merupakan himpunan peraturan tertulis atau tidak tertulis. Yang kedua, berkenaan dengan kejadian atau peristiwa. Kemudian yang ketiga, seseorang bekerja pada orang lain. Yang keempat, itu upah. Unsur-unsur dari hukum perburuan itu menurut Imam Supomo ada 4. Himpunan peraturan tertulis maupun tidak tertulis, berkenaan dengan kejadian atau peristiwa, seseorang bekerja pada orang lain, dan yang terakhir adalah upah. Kemudian buruh dan pengusaha atau majikan ini erat kaitannya. Jadi perburuan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum antara buruh yang bekerja pada majikan. Itu bisa disimpulkan. Hukum perburuan hanya mengatur dua hal antara buruh dan majikan, atau buruh dan penguasa atau pengusaha. Dua hal yang saling berkaitan. Jadi harus ada dua hubungan. Hubungan tersebut antara pekerja dengan pemberi kerja, juga yang kita kenal dengan istilah yang sekarang ini ada. Tapi kalau mengenal tentang hukum perburuan zamannya Prof. Imam Supomo mengistilahkan bahwa perburuan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum antara buruh yang bekerja pada majikan.
Belum sampai pada pembahasan tentang hak yang didapat oleh si pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, ini kemudian disimpulkan mengapa atau konsep hukum pada umumnya atau hukum ketenagakerjaan mengapa berbeda istilahnya antara perburuhan dengan ketenagakerjaan. Yang kita kenal sekarang mungkin tentang ketenagakerjaan. Makanya mata kuliah kita ini adalah hukum ketenagakerjaan, bukan hukum perburuhan. Karena hukum perburuhan itu diistilahkan di sini memberikan batasan. Kalau untuk ketenagakerjaan itu istilah baru, intervensi besar pemerintah dan cakupannya lebih luas. Perkembangan yang ada, makanya kemudian istilah yang sekarang kita pakai adalah istilah ketenagakerjaan. Walaupun istilah buruh itu juga sebenarnya masih juga kita pakai. Nah, buruh itu, istilah buruh itu bisa masih kita pakai, itu terlihat di undang-undang sendiri yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan itu juga mengistilahkan adanya buruh di dalam peraturan tersebut. Ada istilahnya atau maknanya buruh, kemudian ada istilah pekerja atau karyawan, yang mana buruh atau pekerja di sini diistilahkan atau mempunyai arti yang sama. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena teman-teman mungkin nanti juga bisa saya minta tolong untuk download Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, silahkan dibaca penjelasan dari pasal tersebut, terutama penjelasan dari pasal 1 angka 3, di mana pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam pekerjaan tersebut. Jadi pekerja atau buruh dalam pasal 1 angka 3 ada istilah dalam penjelasan tersebut, pekerja atau buruh adalah. Nah, istilah pekerja dan buruh ini berjalan bersampingan jika dicermati, begitu loh ya. Jadi jika dicermati dengan baik, dari istilah penjelasan pekerja atau buruh itu saja, itu sudah kita tahu bahwa setiap frase kata pekerja di dalam undang-undang tersebut selalu diikuti dengan kata buruh. Karena itu tadi, ketika teman-teman melihat pasal 1 angka 3 dalam penjelasannya, pekerja atau buruh. Nah, itu frasanya itu saling mengikuti, begitu. Sehingga penggunaan istilah pekerja yang selalu dibarengi dengan istilah buruh menandakan bahwa dalam undang-undang ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Makanya tidak secara keseluruhan terhapuskan untuk istilah dari kata buruh itu sendiri. Untuk istilah tidak terhapuskan, tapi kalau untuk konsep teknis seperti tadi pekerjaan yang dilakukan oleh buruh atau teknis perburuhan yang terjadi di masa lampau itu sudah benar-benar tidak ada, benar-benar karena sekarang ini dengan kita mengadopsi peraturan yang ada tentang hukum ketenagakerjaan, benar-benar para pekerja itu, tenaga kerja itu terlindungi dari segi aspek hukumnya, seperti itu. Oke, ini mengenai konsep hukum pada umumnya. Baik, kita akan beranjak tentang pembahasan terkait tentang sumber hukum. Sumber hukum nanti akan kita tahu ada dua hal sumber hukum yang teman-teman nanti akan pelajari. Baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis. Nah, di paparan atau semester yang lalu, di dalam mata kuliah, baik mata kuliah hukum tata negara maupun ilmu negara ataupun hukum pengantar ilmu hukum, teman-teman pasti sudah mengetahui atau mendengar istilah sumber-sumber hukum yang ada atau sumber hukum yang dimiliki oleh negara kita sendiri itu apa saja, begitu ya. Nah, ini akan kita bahas tentang sumber hukum tertulis itu ada apa saja. Yang pertama, ada undang-undang, kemudian ada peraturan perundang-undangan, kemudian ada perjanjian-perjanjian antar pihak, kemudian ada putusan pengadilan, ada P4 istilahnya, yaitu P4 ada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, dan P4D, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Selain itu juga ada traktat atau konvensi atau perjanjian antar negara. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita akan bahas terlebih dahulu sumber hukum tertulis. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang kita tahu ya, itu masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana undang-undang ini memiliki suatu kekuatan hukum yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini nanti juga teman-teman bisa baca, teman-teman bisa buka
yang mana erat kaitannya dengan lingkup ketenagakerjaan. Bisa nanti teman-teman baca di dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28D, kemudian pasal 28A. Nah, pokoknya pasal-pasal yang keterkaitan dengan hukum ketenagakerjaan itu pasal 27 ayat 2 sendiri kita tahu bahwa di mana pasal tersebut memberikan perlindungan atau memberikan suatu jaminan perlindungan yang layak, ataupun tiap warga negara menerima atau tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu jelas erat kaitannya juga dengan lingkup ketenagakerjaan. Kemudian dalam pasal 28A di situ menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu juga jelas juga terkait tentang hak dari seseorang untuk mengupayakan keberlanjutan hidupnya, yang mana dalam hal untuk mengupayakan keberlanjutan hidupnya salah satunya adalah dengan cara bekerja. Kemudian ada juga dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 terutama ayat 2, 28D ayat 2, yang mana intinya dalam pasal tersebut adalah hak untuk tidak diperbudak. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri sudah jelas bahwa di situ jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama di lingkup kajian atau erat kaitannya dengan lingkup perindustrian atau ketenagakerjaan itu jelas terlindungi. Nah, selain Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman yang saya sampaikan tadi keterkaitan tentang dunia pekerjaan, ketenagakerjaan, negara kita sudah membuat istilahnya peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, ini yang nanti menjadi pedoman bagi masyarakat, hubungan masyarakat yang bekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha, seperti itu ya. Nah, yang kedua tentang peraturan perundang-undangan atau tentang peraturan perundang-undangan. Di sini bisa misalkan peraturan pemerintah, keputusan menteri tenaga kerja, kemudian keputusan presiden, itu masuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ada. Saya contohkan terkait tentang ketenagakerjaan, bisa teman-teman mungkin nanti cari atau baca, itu ada peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993. Yang mana peraturan ini tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, kemudian ada juga contoh lainnya, itu peraturan atau keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 103 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Nah, itu salah satu atau beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan bagaimana untuk menjadikan pedoman bagi para pekerja maupun para pemberi kerja agar pola pekerjaannya atau pola usahanya itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, sumber hukum tertulis itu adalah perjanjian-perjanjian antar para pihak. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan di awal. Jadi ada istilahnya perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Ini yang menjadi sumber hukum juga bagi pekerja dan pemberi kerja. Yang mana perjanjian kerja tadi adalah perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja. Kemudian kalau untuk perjanjian kerja bersama itu adalah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara serikat buruh dengan pengusaha. Jadi perbedaannya itu yang saya jelaskan di materi pertemuan yang sebelumnya atau di video pembelajaran yang sebelumnya yang terkait tentang sejarah dari ketenagakerjaan tadi. Perjanjian-perjanjian antara pihak ini merupakan suatu sumber hukum tertulis yang mana seseorang itu bekerja harus dengan dasar yang jelas. Dasar yang jelas itu tercantum di dalam perjanjian kerja itu sendiri. Kalau antara pekerja dengan pengusaha cukup dicantumkan dalam perjanjian kerja. Tapi kalau antara serikat pekerja dengan pengusaha maka akan dicantumkan dalam perjanjian kerja bersama, PK dan PKB. Itu nanti untuk bisa teman-teman jadikan perbandingan atau perbedaan dari dua hal atau istilah tersebut. Kemudian yang keempat, sumber hukum tertulis itu masuk kita adalah putusan pengadilan.
Nah, lebih khusus kalau terkait tentang permasalahan tentang hubungan pekerjaan atau perindustrian, maka pengadilan yang membawahi di sini adalah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, teman-teman nanti dalam mata kuliah praktek beracara, mata kuliah praktek peradilan itu tadi ya. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial ini adalah pengadilan yang mana hubungan atau pengadilannya itu khusus membawahi kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan dunia industri atau ketenagakerjaan. Pengadilan Hubungan Industrial ini merupakan pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial ini mungkin nanti teman-teman juga bisa pelajari selanjutnya di mata kuliah praktek peradilan, tapi akan saya sampaikan sedikit tentang tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial. Yang pertama itu di tingkat pertama mengenai permasalahan hak. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial itu memeriksa perkara yang berkaitan tentang perselisihan hak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan permasalahan tentang pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja itu juga diselesaikan di tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian yang ketiga, Pengadilan Hubungan Industrial itu juga memeriksa baik di tingkat pertama dan di tingkat terakhir mengenai perselisihan kepentingan antara pekerja dengan kepentingan pemberi kerja, seperti itu. Nah, keempat, tugas dan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial ini adalah baik di tingkat pertama maupun di tingkat terakhir itu mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi ada 4 tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial itu sendiri. Nah, ini menjadikan sumber hukum yang nanti ketika ada perselisihan atau pertentangan antara pekerja dengan buruh, baik antara serikat pekerja juga dengan antara pekerja dengan pemberi kerja, kemudian antara serikat pekerja dengan pemberi kerja, itu bisa diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Asalkan beberapa hal yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan perselisihan hak, berkaitan dengan perselisihan kepentingan, berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, dan berkaitan dengan perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan, begitu. Oke. Kemudian juga istilahnya nanti juga diselesaikan permasalahan tersebut di lingkup Dinas Ketenagakerjaan. Jadi di lingkup Dinas Ketenagakerjaan ini nanti memfasilitasi untuk adanya suatu mediasi terlebih dahulu, yang nanti istilahnya akan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari selanjutnya. Mungkin gambaran beberapa hal itu ada istilah penyelesaian secara tripartit, kemudian bipartit yang diselesaikan melalui Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Nah, itu untuk lingkup pekerjaannya akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian sumber hukum tertulis selanjutnya ada traktat atau konvensi atau perjanjian antar negara. Nah, ini ada beberapa konvensi yang sudah diadopsi di negara kita, di mana traktat atau perjanjian internasional ini diadakan oleh beberapa negara di dunia mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perburuhan, gitu. Jadi negara-negara tersebut yang negara yang menjadi anggota International Labour Organization, yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 2001, ILO telah menghasilkan lebih dari 184 konvensi, dan di Indonesia itu 12 diantaranya telah diratifikasi. Dari 184 konvensi, Indonesia sudah meratifikasi ada 12 konvensi. Konvensi tersebut yang mungkin ini beberapa contohnya konvensi yang sudah diratifikasi. Ada Convention nomor 98 tentang berlakunya dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1956. Convention nomor 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, yakni dalam Undang-Undang nomor 80 tahun 1957. Dan konvensi yang ketiga adalah Convention nomor 120 tentang higien dalam perniagaan dan kantor-kantor, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 1969. Begitu. Untuk sumber hukum tertulis. Nah, ini untuk sumber hukum yang tidak tertulis itu ada kebiasaan. Kebiasaan di sini
berkembang setelah Perang Dunia Kedua, karena pembentukan undang-undang dan peraturan perburuan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan permasalahan perburuan yang harus diatur. Kemudian alasannya juga karena peraturan dari zaman Hindia Belanda dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Makanya sumber hukum tertulis ini sumber hukum tidak tertulis ini kemudian diberlakukan, atau bisa kita kenal dengan hukum kebiasaan. Begitu ya, terkait tentang sumber hukum. Selanjutnya, peristilahan dalam hukum ketenagakerjaan. Ini akan saya sampaikan sekilas tentang istilah-istilah yang ada di dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, istilah itu kita kenal dengan istilah buruh. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan istilah tenaga kerja. Yang ketiga, kita kenal dengan istilah pekerja. Keempat, kita kenal dengan istilah karyawan. Kelima, majikan. Keenam, pengusaha dan perusahaan. Nah, ini harus kita kenal terlebih dahulu untuk nanti kita bisa lebih lanjut belajar bersama terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Baik, istilah buruh merupakan peninggalan zaman feodal di mana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor yang lebih dikenal dengan nama blue collar. Jadi, buruh adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah. Nah, makanya sampai sekarang pun buruh kita kenal yang mana buruh itu dia bekerja sebagai pekerja yang kasar, seperti kita kenal buruh pabrik, buruh bangunan, yang mana memang pekerjaan kita ketahui mereka pekerja yang istilahnya pekerjaan itu berat, begitu. Jadi istilah buruh ini sampai sekarang juga dikenal oleh para masyarakat itu sebagai pekerjaan yang kasar, sehingga sebenarnya ini menimbulkan adanya kontradiksi atau diskriminasi, karena erat kaitannya ketika seseorang itu mendengar kata buruh, maka itu pekerjaan yang dirasa itu pekerjaan yang kok berat ya, dan pekerjaan yang keras begitu. Jadi seperti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa istilah buruh atau pekerja sebenarnya mempunyai makna yang sama. Hanya saja notabene sekarang ini pekerjaan yang kasar atau kuli, tukang bangunan, kemudian tukang gali kubur dan lain sebagainya, itu merupakan suatu istilah perburuhan atau istilah buruh yang dikenal masyarakat menjadi istilah pekerjaan yang kasar. Kemudian yang kedua, istilah tenaga kerja dan pekerja. Nah, di sini setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Jelas tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 2. Kemudian kita kenal di sini karyawan. Nah, karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya, fisik dan pikiran kepada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjiannya. Buruh, pekerja, tenaga kerja, karyawan itu sebenarnya istilahnya sama, adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, upah yang didapat. Nah, kemudian istilah majikan, pengusaha, dan perusahaan ini adalah yang mana berkaitan dengan istilah pekerja itu tadi. Istilah majikan adalah orang atau badan hukum yang mampu mempekerjakan buruh. Nah, bisa nanti teman-teman baca lebih detail. Kemudian pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, perusahaan yang menjalankan juga perusahaan bukan miliknya, dan orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Nah, perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang seorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, istilah-istilah itu saya minta kepada teman-teman semuanya untuk dipahami dan bisa kita mempelajari selanjutnya dengan membaca penjelasan, di mana penjelasan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan. Baik, begitu untuk materi yang saya sampaikan berkaitan dengan sumber hukum, baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga
apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Dari saya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan nanti kita diskusikan bersama di forum e-learning Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.